Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini, saya mengajak kita untuk mengingat kembali peristiwa beberapa tahun yang lalu, di mana ada seorang wali kota Surabaya, yaitu Ibu Risma, yang didoakan oleh pendeta-pendeta, di mana ada salah satu seorang muslim yang katanya ustadz. Beliau mengatakan bahwa itu adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Wah, ini keren, menarik, menjadi pembahasan kita. Ya, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Tuhan, hari-hari ke depan kita berdoa agar Ibu Risma tetap ditempatkan oleh Tuhan. Nantinya bukan hanya untuk Surabaya, tetapi kita berdoa agar Indonesia Tuhan kerjakan lewat pribadi beliau. Kita tunduk kepala, kita arahkan tangan kita ke Ibu Risma bersama. Di hadapan hadirat-Mu kami bawa Ibu Wali Kota kami Surabaya. Tuhanlah yang mengangkat dan menetapkan dia menjadi Wali Kota Surabaya. Dan kepadamu pula kami serahkan ya Tuhan. Kalau pada satu saat di mana tanggung jawab yang dia pegang untuk Surabaya berakhir, tetapi Surabaya akan tetap diberkati oleh Tuhan. Sehingga lewat Ibu Risma Tuhan akan berhikmat untuk menunjuk siapa yang menjadi pelanjutnya, untuk membina kota ini, masyarakat Surabaya, sehingga kami terus dalam satu kesatuan, tidak membedakan satu dengan yang lain. Karena kami percaya dalam satu kesatuan ada sebuah kekuatan yang dahsyat yang akan terjadi atas kota ini, sehingga kota ini sungguh menjadi teladan kepada kota-kota yang lain. Bapak, terima kasih karena Engkau telah berikan Ibu Risma untuk membuka dan meneladani kami semua, sehingga kami tinggal melanjutkannya. Karena itu Tuhan, wali kota selanjutnya kami juga serahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan petunjuk beliau kami akan taat, sehingga kami percaya bahwa Surabaya akan tetap terpelihara dengan baik. Terpujilah Ibu Bapa kekal selama-lamanya. Maka sekarang kami bersahati memberkati Ibu Risma. Saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah turun atasnya. Sejahtera, damai, sukacita akan melalui Bu Risma ya, doakan itu mengarah kepada baptisan Roh Kudus sebetulnya. Ya, ini sebetulnya tidak etis, saudara ya, tidak etis, lebay, tidak bermoral, ya. Paksakan diri terus, paksakan diri. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, di mana beliau sudah almarhum ya, beliau menentang keras ada seorang pendeta yang mendoakan pemerintah ya dalam nama Yesus. Ini sesuatu yang menarik menjadi perhatian kita ya, bahwa beliau mengklaim atau almarhum ini mengklaim bahwa mendoakan wali kota yaitu Ibu Risma itu adalah mengarah ke baptisan Roh Kudus. Tentunya itu adalah suatu hal yang berbeda. Bagi kaum muslimin, ingatlah bahwa baptisan dengan mendoakan itu adalah suatu hal yang berbeda. Itu yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana kita melihat baru-baru ini seorang wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Beliau baru saja didoakan oleh pendeta tentunya di momen Natal ini. Apakah ini juga yang dinamakan dengan baptisan? Wah, Gibran lagi dibaptis. Wah, ini suatu hal yang viral tentunya ya kalau Gibran lagi dibaptis. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang baptisan dengan doa, mari saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didoakan oleh pendeta. Apakah ini yang disebut dengan baptisan Roh Kudus ya? Mari kita simak dulu videonya. Kita doakan Wakil Presiden kita
Tuhan, kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan, Kau sudah berkati dengan wakil presiden yang terbaik. Tuhan, urapi senantiasa. Tuhan, lindungi senantiasa. Tuhan, sertai senantiasa. Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang berikan pertolongan sehingga sungguh-sungguh bisa mengabdikan dirinya sebaik mungkin menjadi wakil presiden yang terbaik. Tuhan, jadi berkat bagi bangsa dan tanah air tercinta. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang menyertai, berilah kesehatan, berilah Tuhan hati yang penuh dengan kebahagiaan, hati yang cinta Tuhan, cinta sesama, cinta bangsa Indonesia dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga terus Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Segala tugas yang dipercayakan Tuhan juga yang tolong sehingga bisa mengerjakan sebaik mungkin, sehingga hasilnya maksimal dan sungguh-sungguh jadi berkat bagi bangsa tanah air tercinta. Kami sekali lagi terus dukung dalam doa. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang angkat, Tuhan yang pakai lebih-lebih, dan sungguh-sungguh hidupnya memuliakan Tuhan, jadi berkat besar bagi bangsa tanah air tercinta Indonesia. Sekali lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami doakan, dan Tuhan sediakan terus menyertainya. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, kita baru saja melihat bagaimana seorang wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, didoakan oleh salah seorang pendeta di gereja dalam perayaan Natal. Apakah ini disebut dengan baptisan Roh Kudus? Wah, bagi saya itu adalah suatu hal yang ngawur yang perlu diluruskan. Ya, kita harus ingat yang perlu digarisbawahi bahwa baptisan dengan mendoakan itu adalah suatu hal yang berbeda jauh, yang tidak sama. Ya, apalagi artinya aja gak sama, apalagi maknanya. Ya, mari kita melihat apa sih baptisan itu. Kalau kita memperhatikan dari bahasa Yunani dalam Lukas 22 ayat yang ke-38, baptisan itu berasal dari kata baptiso, yang artinya mencelupkan, membasahi, atau mencuci. Nah, ini yang disebut dengan baptisan. Lalu apa sih makna dari baptisan itu? Tentunya kita dapat melihat di dalam Alkitab ada makna-makna baptisan yang begitu jelas menjadi perhatian kita. Kita harus ingat bahwa baptisan itu merupakan suatu pengakuan atau kesaksian di depan Allah dan jemaatnya secara umum bahwa kita telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai Tuhan secara pribadi. Dan juga baptisan merupakan suatu pernyataan bahwa kita telah diterima sebagai anggota gereja dan masuk ke dalam persekutuan orang-orang yang percaya, yaitu menjadi satu tubuh di dalam Kristus, di mana Kristus adalah sebagai kepala dan orang-orang percaya sebagai anggotanya. Dan melalui baptisan, maka persekutuan kita dengan Kristus diteguhkan. Itulah yang disebut dengan baptisan. Nah, kalau kita melihat apa bedanya dengan doa. Doa itu tentunya memiliki banyak definisi. Ada yang menyatakan bahwa doa adalah ucapan syukur kepada Allah. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah tanda bahwa manusia tidak mampu tanpa Dia. Doa adalah permohonan yang tidak henti-hentinya kepada Tuhan untuk segala sesuatu dari apa yang kita doakan. Jadi kalau kita melihat antara doa dengan baptisan, jelas sesuatu yang berbeda. So, bagi kaum muslimin jangan ada yang nyinyir lagi bahwa Gibran dibaptis Roh Kudus seperti Ustadz yang sudah almarhum, yang bagaimana para pendeta yang mendoakan Ibu Risma yang itu diklaim adalah baptisan. Wah, ingat ya baik-baik bahwa baptisan dengan mendoakan adalah suatu hal yang berbeda. Ya, kiranya video ini membukakan wawasan kita untuk berpikir benar ya, dan hidup dalam kebenaran tentunya. Ya, mengapa orang-orang Kristen harus berdoa bagi pemerintah? Ya, tentunya itu adalah suatu yang
harus dilakukan bagi orang percaya untuk mendoakan pemerintah, seperti yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tentunya di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Alkitab mencatat, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi, orang percaya harus atau suatu kewajiban bagi setiap kita untuk mendukung, mendoakan setiap pemerintah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin negeri ini. Ya, tentunya Alkitab juga mencatat bahwa orang percaya harus mendoakan untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Itu bukan baptisan ya, tapi mendoakan. Mendoakan dengan baptisan adalah suatu hal yang sangat berbeda. Ya, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan sebagai informasi atau edukasi bagi kaum muslimin supaya tidak nyinyir bahwa mendoakan itu adalah sama dengan baptisan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.